Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya. Teman-teman yang belum tahu saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Patricia Enda Septiana, saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, teman-teman, di dalam video ini saya akan membahas sedikit mengenai nasionalisme. Ada 3 pokok besar yang saya akan bahas di dalam video ini, yakni yang pertama, teori nasionalisme, yang kedua, munculnya nasionalisme, dan yang ketiga, nasionalisme di Indonesia. Teman-teman yang ingin mengetahui tentang nasionalisme, mari ikut saya membahasnya dalam video ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori nasionalisme. Di sini, teman-teman tahu nggak sih arti nasionalisme? Nah, nasionalisme berasal dari kata nasional atau nation dalam bahasa Inggrisnya. Nasional berarti kebangsaan dan nation berarti bangsa. Bangsa dalam hal ini bisa diartikan sebagai sekelompok manusia yang diam di wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemauan untuk bersatu karena adanya perasaan senasib, cita-cita, dan samanya tujuan mereka. Di sini, nasionalisme dapat diartikan sebagai semangat kebangsaan, yaitu semangat cinta kepada bangsa dan negaranya. Dengan kata lain, nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi seseorang ditunjukkan kepada negara kebangsaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor munculnya nasionalisme. Di sini, faktor-faktor munculnya nasionalisme dibagi menjadi 2, yakni faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal. Kita akan membahas dulu faktor-faktor internal munculnya nasionalisme. Faktor dari dalam atau internal munculnya nasionalisme yang pertama yaitu kenangan kejayaan masa lampau. Bangsa Asia dan Afrika sudah pernah mengalami masa kejayaan sebelum masuk dan mengembangnya imperialisme dan kolonialisme barat. Bangsa India, Indonesia, dan Mesir, serta Persia pernah mengalami masa kejayaan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kejayaan masa lampau mendorong semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Untuk Indonesia, kenangan kejayaan masa lampau tampak dengan telah tersedianya kenangan hendak kejayaan masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana pada masa Majapahit mereka dapat menguasai kawasan seluruh Nusantara. Sedangkan pada masa kerajaan Sriwijaya dapat berkuasanya di lautan karena maritim yang kuat. Nah, yang kedua, bersatunya negara-negara Asia dan Afrika sejak abad dahulu kala. Faktor yang mendorong rasa nasionalisme bangsa Asia bukanlah dampak dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa Asia dan Afrika, melainkan rasa persatuan ini sudah ada sejak abad dahulu kala, terutama sesama ras, ataupun kerjasama perdagangan yang telah saling melengkapi setelah suku produsen yang berlainan. Mereka saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Namun, kedatangan bangsa Barat yang menjajah mereka mengakibatkan mereka hidup miskin dan menderita, sehingga mereka sangat mau menentang imperialisme Barat. Yang ketiga, munculnya golongan cendekiawan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya golongan cendekiawan dari pihak Barat maupun pihak Indonesia sendiri. Mereka menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan para penjajah. Yang keempat, ajaran nasionalis yang mengembang dalam babak politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Dalam babak politik, tampak dengan upaya gerakan nasionalis menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewengan hak asasi manusia. Di sini mereka mau menghancurkan kekuasaan asing atau kolonial dari Indonesia. Dalam babak ekonomi, tampak dengan telah tersedianya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Dalam ini tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Dalam babak budaya, tampak dengan upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa yang hampir hilang karena masuknya budaya asing ke Indonesia. Para nasionalis berusaha untuk memperhatikan dan menjaga serta menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan asli bangsa Indonesia. Selanjutnya, faktor dari luar atau eksternal. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia. Pada tahun 1904 sampai 1905, Jepang melawan Rusia. Dan pada saat itu, Jepang sukses melawan dan mengalahkan tentara Rusia. Hal ini dikarenakan modernisasi yang dilakukan Jepang telah membawa kemajuan pesat dalam berbagai babak, bahkan dalam babak militer. Awalnya, dengan daya yang dimiliki tentara Jepang dapat melawan Korea, tetapi belakangan sekali dia melanjutkan ke Manchuria dan beberapa kawasan di wilayah Rusia. Kesuksesan Jepang melawan Rusia ini mendorong lahirnya semangat kebangsaan bangsa Asia dan Afrika yang mulai dibangun untuk melawan bangsa asing yang ada di negaranya. Yang kedua, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Munculnya gerakan-gerakan nasional di berbagai negara adapun sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan kebangsaan India. Yang kedua, gerakan kebangsaan Filipina. Yang ketiga, gerakan nasionalis rakyat Cina. Yang keempat, pergerakan Turki Muda. Dan yang terakhir, pergerakan nasionalisme di Mesir. Yang ketiga, munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru di luar negeri seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme juga menjadi dasar mengembangnya paham-paham yang serupa di Indonesia. Perkembangan paham-paham itu terlihat pada penggunaan ideologi-ideologi pada organisasi pergerakan nasional yang telah tersedia di Indonesia. Di pembahasan terakhir ini, yakni nasionalisme di Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia dikarenakan telah tersedianya faktor pendukung di Indonesia yang memunculkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini dipergunakan sebagai ideologi atau paham organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Adicita nasional di Indonesia ini dikenalkan oleh Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Partai ini bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajah. Sedangkan cita-citanya adalah mencapai Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta mengusir penjajah pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan nasionalisme sebagai adicita, maka hendak menunjukkan bahwa suatu bangsa mempunyai kecocokan budaya, bahasa, wilayah, serta tujuan dan cita-cita yang sama, sehingga merasakan sebuah kesetiaan yang mendalam terhadap himpunan bangsa tersebut. Perkembangan nasionalisme di Indonesia. Upaya menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional, yakni dengan telah tersedianya penggunaan istilah Indonesia untuk menyebutkan negara kita.
di mana selanjutnya istilah ini dipandang sebagai identitas nasional, simbol perjuangan bangsa dalam menentang penjajah. Kata yang dapat mempersatukan bangsa ini dalam melakukan pergerakan atau perjuangan melawan penjajah. Sehingga segala wujud perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia demi kebutuhan Indonesia bukan atas nama kawasan lagi. Baiklah, tadi penjelasan terakhir saya mengenai nasionalisme. Teman-teman bisa mengambil makna dari nasionalisme dari penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya mengenai nasionalisme. Sampai jumpa di video selanjutnya.